Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan adik-adik sekalian. Saya Geok Mengwan sebagai host dalam program Sinematografi Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-13 tahun 2023 bertema Cerita Viral, Jaminan Box Office. Program ini merupakan inisiasi dari Festival Film Wartawan Indonesia bersama dengan Warta Kota Network. Baiklah, sebelum memulai acara ini, marilah menundukkan kepala sejenak agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, dalam program ini kita akan berbincang seputar sinematografi dan teknik dari para narasumber yang ternama yang tentunya turut berperan serta dalam dunia perfilman di Indonesia. Sebelum kita memulai program sinematografi bertema Cerita Viral Jaminan Box Office kali ini, mari bersama-sama dalam posisi sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Persilakan untuk duduk kembali. Baiklah hadirin sekalian, untuk selanjutnya saya ingin mengundang salah satu perwakilan panitia dari Festival Film Wartawan Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kepada Mas Benny dari Festival Wartawan Indonesia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adik-adik sudah datang di acara ini. Akan berlangsung sesi pertama penghargaan beberapa kategori yang kemudian akan dilanjutkan oleh sesi kedua pada malam harinya untuk beberapa kategori puncak. Nah, kenapa kami menyelenggarakan festival yang mendapat dukungan penuh dari Direktorat Perfilman Musik dan Media Dirjen Kebudayaan Kementerian Republik Indonesia, karena kami ingin melakukan transfer of knowledge. Jadi kita ingin sama-sama belajar kepada adik-adik industri film itu seperti apa sih.
bagaimana industri ini berjalan. Apakah industri ini sudah berjalan dengan fair, dengan jujur kepada pelaku industrinya. Siapa tahu kan di antara adik-adik besok ada yang bisa jadi produser film. Nggak ada yang tahu kan, nasib membelokkan perjalanan hidup adik-adik menjadi produser film. Nanti bisa belajar. Memproduksi film itu seperti apa sih? Semua orang bisa menjadi sutradara. Tidak harus berlatar belakang sekolah film. Sekarang, saat ini, adik-adik bisa belajar dari manapun. Dari YouTube, dari Google, dari AI, dari manapun. Yang dulu tidak ada di zaman saya. Sekarang AI kita tanya apa saja, dari tanya ekonomi, tanya politik, tanya tentang ekologi, tanya tentang ekosistem apapun, mereka bisa menjawab. Bahwa jawaban itu menimbulkan perdebatan, itu tugas kita untuk memperdalam kemampuan kita terhadap sebuah ilmu. Nah, nanti akan hadir sejumlah pembicara yang akan membahas tema yang tertulis di sini, cerita viral. Apakah cerita-cerita yang viral, urban legend di antara kita, apakah seketika akan menjadi mendapat sambutan publik yang positif, menjadi box office. Beberapa waktu lalu pasti adik-adik sangat paham sekali ada cerita KKN Desa Penari. Cerita itu dari mulut ke mulut, dari sekedar tweet di Twitter, berurut, kemudian disatu menjadi perbincangan publik. Setelah dalam prosesnya difilmkan, akhirnya memang benar-benar menjadi film terlaris sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. 9 juta lebih. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti kita bicarakan. Nanti akan dipandu oleh salah satu wartawan film Kompas. Nanti akan, adik-adik feel free aja. Nanti pada sesi tanya jawab bisa menguak apa yang ada di benak adik-adik, keluarkan aja. Speak up, tidak ada yang keliru. Yang ada adalah yang kita tidak tahu. Tidak ada orang bodoh, yang ada adalah kita belum tahu aja. Jadi terima kasih atas kehadiran adik-adik, nanti kita sama-sama belajar, berbicara atas nama ilmu dan pengetahuan, tidak berbicara atas nama yang lainnya. Baik, demikian, terima kasih sekali lagi, salam sejahtera, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk jin Islam. Kalau sudah ada orang yang udah dibawanya bakal ngalih tak balik lagi. Enggak gini. Ren, Sita hilang, Ren. Hah? Man, Sita hilang gimana sih? Di kota ini sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini mereka dibawa ke sana. Ikam masuk ke dalam kotanya, batu bawa bulik kawan ikam. Jadi maksud Pian, kami harus masuk kota Saranjana. Kata kakek, kalian kalau dari sana hati-hati ya. Kalau ketangkep bisa mati. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja.
Hadirin Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, program ini akan berlangsung selama 90 menit. Dan program ini akan dipimpin oleh moderator dan tentunya akan terbagi menjadi 2 segmen. Segmen pertama adalah penyampaian materi oleh para narasumber, dilanjutkan di segmen kedua adalah tanya jawab dan diskusi untuk kita semua. Untuk selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan para narasumber yang akan bergabung bersama kita dalam program hari ini. Yang pertama ada Johan Syah Jumberan selaku sutradara film Saranjana Kota Gaib. Selamat datang Kak Jo. Oke, selanjutnya saya akan memanggil Kak Gusti Gina selaku penulis buku film Saranjana Kota Gaib. Dan tentunya moderator kita, Kak Adi dari wartawan Kompas Gramedia. Baik, hadirin sekalian, adik-adik, jalan cerita yang bagus atau deretan pemain papan atas tidak menjamin film yang tayang akan laku di masyarakat. Oleh sebab itu, Festival Film Wartawan Indonesia ke-13 tahun 2023 ini mengundang para narasumber yang sudah berkutat langsung dalam perfilman di Indonesia dan kita akan membahas tentang cerita viral jaminan box office. Langsung, oleh karena itu kita akan memberikan panggung ini seluas-luasnya kepada moderator kita, Kak Adi. Persilakan. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Adi Prawira Riyandi dari kompas.com. Hari ini kita akan berdiskusi tentang temanya apakah cerita viral di media sosial itu sebuah jaminan untuk menjadi film box office. Mungkin adik-adik di sini juga tertarik nih untuk mungkin suatu hari nanti bisa menulis cerita viral dan itu bisa dijadikan sebuah film. Di sini kita mau ngobrol sama Kak Jo dan Kak Gina yang menjadi narasumber dari mereka filmnya baru saja rilis Saranjana Kota Gaib ya Kak Jo ya. Betul. Nah kalau boleh tahu nih awal mulanya film Saranjana Kota Gaib tuh dari mana sih Kak Jo? Bisa diceritain nggak? Selamat siang, selamat pagi atau siang nih? Siang. Selamat siang, pagi menuju siang. Ya. Mungkin pertanyaan Mas Adi tadi, awalnya sebenarnya ide ceritanya tuh nggak sengaja sih sebenarnya. Nggak sengaja tapi udah, mungkin latar belakangnya saya ini asli Kalimantan Selatan. Jadi sejak kecil itu sudah disuguhkan dengan cerita oleh orang tua saya tentang Saranjana. Dulu gitu, waktu kecil ya gitu loh. Akhirnya saya merantau ke Jakarta dan saya masuk ke industri movie dan saya udah produksi film yang keempat, kelima dan baru setelah itu saya mau menentukan ide apa sih yang akan saya lanjut di produksi saya yang akan datang. Tidak sengaja saya ngelihat kok tentang Saranjana lagi viral di sosial media, terutama di TikTok atau di Instagram ya gitu loh. Pada saat itu mungkin adik-adik juga udah tahu ada yang cerita dari band Ari Lasso, ada yang dari Tantri Kotak gitu. Oh ini kan tempat kelahiran saya ya gitu kan. Kenapa saya tidak mengangkat film ini gitu loh. Dan saya udah tahu banyak nih tentang ini, apalagi dulu selalu diceritakan orang tua saya sebelum tidur dan sebagainya. Mungkin tujuan orang tua saya itu sebenarnya nakut-nakutin saya sih sebenarnya. Jangan keluar malam gitu. Di sana nanti kamu pergi ke alam lain atau ke tempat lain yang kotanya jalannya gede-gede, rumahnya besar-besar gitu. Padahal kita tinggalnya di kampung. Jadi ceritanya gitu, nanti kamu nyasar di sana gitu kan. Kayak gitu sih awalnya. Akhirnya tercetuslah ide pembuatan Saranjana Kota Gaib. Oke. Nah untuk Gina sendiri kan sempat menulis thread ya, utas di Twitter ya tentang Saranjana juga ya. Itu awalnya kenapa akhirnya menulis itu? Selamat pagi semuanya.
Un- Terima kasih. Untuk Saranjana mungkin agak mirip ya dengan Mas Jo. Ini benar-benar kebetulan sih kenapa saya sama Mas Jo bisa bekerja sama di film ini gitu. Dan di sini saya sebagai cast. Saya ini kan konten kreator awalnya. Juga dari Kalimantan Selatan gitu. Cerita tentang Saranjana itu sama sudah sering saya dengar sebelum saya menjadi konten kreator. Pada awalnya saya membuat konten itu tentang kesehatan mental karena berlatar belakang saya sarjana psikologi. Tapi yang namanya konten kreator itu kan pengennya harapannya ya konten kita bertumbuh, akun kita bertumbuh. Saya sudah merantau di Jakarta tahun 2019. Pada waktu itu banyak teman-teman yang menyarankan, Gin, kenapa kamu nggak cerita soal Kalimantan? Karena kamu dari Kalimantan gitu kan. Oh iya ya, kita kan banyak urban legend, cerita-cerita rakyat gitu. Setelah saya pikir, apa saya coba ya konten yang kedaerahan gitu, yang angkat cerita lokal. Dari sekian banyak sekali cerita rakyat, juga urban legend di tempat saya pilih Saranjana pada waktu itu di 2019. Saya bikinlah videonya di YouTube sampai berpart-part ya, biasanya kan YouTuber gitu ya, part 1, part 2 gitu, berpart-part. Dan saat itu juga kebetulan akhirnya viral soal Saranjana ini. Terus saya bertemu dengan penerbit di tahun 2020, dia ngajakin saya buat jadi penulis. Memang menjadi penulis adalah cita-cita saya sih dari kecil, dan waktu itu kayaknya nggak ada jalan gitu ya, gimana nih orang dari Kalimantan Selatan, apalagi di pedesaan gitu ya, buat masuk ke industri kepenulisan, apalagi industri film. Pada waktu itu nggak kebayang, tapi mungkin jalan Tuhan ngasihnya lewat itu gitu. Akhirnya kita sepakat buat bikin buku pertama. Dan di tahun 2022 ya Mas Jo ternyata bikin film gitu loh. Bikin film soal Saranjana. Dan saya diajakin, tentu saya antusias dong sebagai warga sana. Jadi kayak kita tuh tidak sengaja ya Mas Jo ya. Kita satu kampung, satu daerah ya, bukan satu kampung sih, satu Kalimantan Selatan, tapi tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Iya, jadi saya ngangkat Saranjana lewat konten, lewat YouTube, TikTok, Twitter juga gitu kan. Dan memang topik Saranjana ini kan menarik ya, karena banyak relate-nya kenapa di tempat lain pun di luar Kalimantan ada tempat-tempat goib. Iya kan, desa goib, kerajaan goib, kota goib gitu. Mungkin itu yang bikin orang penasaran, loh di tempat saya juga ada nih cerita kayak gini, di Kalimantan gimana sih? Lalu saya bikinlah thread itu, konten-konten seperti itu. Gitu awal mulanya untuk saya. Oh begitu ternyata ceritanya. Luar biasa sekali ya, ternyata dari ide-ide kecil akhirnya malah menjadi besar ya. Sesuatu yang besar dan berpengaruh. Nah untuk kalian sendiri, untuk tema ini kan apakah sebuah cerita viral di media sosial itu sebuah jaminan untuk satu film menjadi box office? Kalau kalian setuju atau tidak? 50-50 ya, kalau dari saya. Kenapa tuh Mas? Kenapa? Viral itu ada dua mata pisau, pedang juga sama ya. Jadi pertama, viral itu pasti kan enak ya, udah tahu, semua orang udah tahu bahwa ini bakal difilmkan. Artinya akan menghemat biaya promosi untuk memperkenalkan konten. Itu pasti. Karena sebuah film itu kan pengen ditonton orang banyak tentunya ya. Karena film itu kan modalnya gede, besar, melibatkan banyak orang. Akhirnya kita harus memilih tema yang memang bakal ditonton banyak orang gitu loh. Nah, viral itu pilihan, itu adalah sesuatu metode yang sangat lazim dipakai. Ngapain kita ngangkat sesuatu menjadi layar lebar tapi tidak dikenal? Itu pasti sih. Kalau saya sebagai produser, kebetulan saya juga selain sutradara, saya juga adalah produser dan saya juga penulis skenario gitu loh. Terus pada saat itu saya akhirnya selalu ngomong bahwa wah kita harus punya konten nih buat ngangkat menjadi sebuah film. Kontennya harus dikenal dulu biar orang tertarik. Nah, ketika ini dibuat berdasarkan viral, harus diimbangi juga dengan konten yang bagus. Artinya produksi bagus, cerita yang bagus. Terus harus banyak di sini orang yang harus terpuaskan. Karena harapan viral ini kan harapan ya. Wah ada filmnya nih, buku yang viral harus, wah kayaknya harus sesuai dengan bukunya nih, harus gini gitu. Kayak contoh ya metode ini juga sebenarnya nggak dipakai Indonesia aja ya. Ini juga dipakai di luar. Contohnya Harry Potter, ya kan? Dari superhero dari komik-komik.
Sama, semuanya itu punya konten yang viral dulu baru difilmkan gitu loh. Tapi kembali lagi, menjadi box office laris belum tentu. Karena mereka akan ngelihat, lihat NC nih, kalau misalnya filmnya bagus, reviewnya bagus, itu yang bisa jadi box office menurut saya. Ya, itu emang udah pasti ya kalau misalkan secara budget promosi berarti lebih berkurang ya. Iya. Karena cerita itu udah dikenal lebih luas oleh masyarakat seperti itu ya. Kalau Gina sendiri nih, kan untuk menjadi viral itu nggak ada formulanya ya. Iya. Betul, tidak ada formulanya. Bagaimana cara, kalau kamu sendiri apa yang bisa disarankan kepada adik-adik ini untuk yang mungkin di sini salah satunya ada yang tertarik untuk menulis sebuah cerita yang mungkin suatu hari nanti bakal diangkat karena viralnya itu. Oke, iya benar sih kalau viral itu kadang-kadang kita nggak niat ya mau viral, Ya. tapi viral gitu. Udah niat bikin konten sebagus apa, udah strateginya ini itu, loh kok segini gitu kan. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang berniat jadi konten kreator atau mungkin udah jadi konten kreator di sini ya, pasti ngerti gitu gimana. Atau jadi penulis, memang kalau udah karya kita viral, itu akan banyak kesempatan yang datang ke kita. Tapi untuk bisa mencapai viral itu kita nggak tahu ya, itu soal momentum. Momentum. Momentum berarti ya kuncinya. Kita ya. momentum. Kita berkarya dulu aja dari sini, dari awal. Kalau suka nulis, tulis aja, apalagi di zaman sekarang yang serba mudah. Bahkan saya sendiri itu kan dari sosial media. Jadi saya suka nulis cerita-cerita horor, itu dari narasumber saya tulis di Twitter. Nggak cuma soal Saranjana yang viral, tapi juga cerita-cerita lain ada sampai jutaan views juga gitu di Twitter. Saya awalnya nulis itu bahkan nggak kepikiran, oh saya nanti pokoknya goalsnya harus jadi penulis skenario atau dibeli gitu sama PH gitu ya. Nggak kepikiran, cuman berbagi cerita aja karena emang suka nulis sih dari sekolah. Tapi ternyata nggak kebayang ya, kok tiba-tiba ada PH yang ngehubungin gitu loh. Gina kita meeting yuk gitu, kita ketemu. Ternyata mereka tertarik dengan cerita itu gitu, apalagi ceritanya udah viral. Kalau aku kan kacamata sebagai kreator dan penulis ya, tadi Mas Jo dari PH udah ngejelasin karena mereka butuh market kan untuk menjual produk karya kan Mas Jo. Tapi kalau aku sebagai penulis, ternyata viral itu bisa menjadi jembatan karir kita ke depannya. Dan gimana caranya viral, aku nggak bisa ngasih tahu gimana, aku juga nggak tahu. Tapi kalau kamu emang suka jadi penulis atau jadi kreator, konsisten kuncinya. Okay. Kita nggak tahu momentumnya kapan kita bisa viral. Mungkin di karya kita yang ke-10 atau mungkin kedua gitu ya, atau ke yang kesekian. Selama kita konsisten, aku percaya proses itu pasti ada hasilnya. Aku percaya itu sih. Sangat inspiratif sekali ya adik-adik. Jadi kalau kalian ada yang suka berkarya, terusin aja dulu ya. Nanti juga insya Allah kebuka jalannya ya. Iya, dan meneruskannya juga dengan evaluasi ya. Kita kita ke depannya nih kayaknya yang kemarin kurang, apa nih yang bisa aku perbaiki gitu kan. Tentu kita setiap waktu dari setiap karya ada pembelajaran gitu. Oke. Bang Jo, ini untuk film Saranjana Kota Gaib. Apa sih yang menarik dari film ini yang bisa dinikmati oleh penonton? Satu, film ini sangat, ini kayak promosi ya. Apa-apa. Karena kebetulan filmnya juga ya. baru rilis kemarin. Emang ya. niat juga sih, baju kita ini brand Saranjana ya. Warna agak hijau botol. Jadi Saranjana ini kenapa ya, mungkin menurut saya ini adalah film horor yang dilakukan 95% outdoor, di luar ruangan. Biasanya film Indonesia itu mungkin atau film luar pun, kalian sering ya nonton film horor di sana, pasti kalau nggak di dalam rumah, villa, gedung tua, apa gitu. Ini 95% di outdoor, di luar. Jadi film ini adalah film petualangan. Bahkan teman-teman yang pernah mereview film, apa ya di Indonesia film petualangan horor gitu loh. Kan udah ada ya petualangan Sirina ya. Tapi kan gak horor ya. Itu ya kan? musikal. Dalam petualangan Sirina juga di Kalimantan loh syutingnya. Dia di Kalimantan Tengah. Dan kebetulan Saranjana ini di Kalimantan Selatan. Nah ini bayangkan tema horor tapi petualangan. Jadi gak ada di satu tempat. Kita bahkan memakai 3 kabupaten untuk syuting di Kalimantan.
Kabupaten apa aja itu? Kabupaten Kota Bagu sebagai Kota Bagu gunungnya bermega ya. Lagunya kan viral juga ya. Tuh Kota Bagu, Hulu Sungai Selatan sama Hulu Sungai Tengah. Di situ 3 kabupaten Kalimantan ini beda-beda ya teman-teman, nggak kayak kita di Jawa gitu. Mungkin satu kabupaten itu cuma 30 menit atau 1 jam udah beda kabupaten. Di Kalimantan, satu kabupaten itu perjalanannya 12 jam. Wow, lumayan panjang ya. Iya, itu Indonesia kan. Kalian nggak tahu kan? 12 jam pindah kabupaten. Dari kabupaten satu ke kabupaten. Paling cepat pindah kabupaten tuh 3 lah ya gini ya. 3 jam lah. Gitu loh. Dan itu bukan macet ya. Itu jalanan loh. Jalan yang memang lancar, memang ya Kalimantan gede kan, luas banget. Dan kita dari ujung, dan Kota Baru itu kepulauan teman-teman. Di bawahnya, kalau kalian ada peta Kalimantan tuh di bawah itu ada sedikit pulau, kayak kepulauan Seribu gitu. Itu namanya Kota Baru, dia dikelilingi laut. Jadi kalau menuju ke sana kita harus nyebrang naik kapal gitu atau naik pesawat, itu aja. Nyebrang, terus di sana baru kita pindah lagi ke Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan ini unik karena ada pemakaman di bawah air. Wow, apa? Iya, mungkin nanti tahu ya. Pemakaman bawah air itu jadi gini. Hulu Sungai Selatan itu berada di rawa. Rawa itu jadi kalau musim penghujan 95% itu terendam air. Areanya, rumah mereka panggung. Rumah mereka panggung, jadi panggung tidak akan tenggelam di air karena dia sudah tahu bahwa airnya akan setinggi mana gitu loh. Nah, karena 95% terendam air, maka dilakukan pemakaman di bawah air. Maksudnya peti matinya dimasukin ke dalam air, tuh dilobangin juga sih, ada tanahnya karena apa ya? Airnya itu enggak tinggi, cuma sebadan lah, segini gitu. Ada nonton film Saranjana pasti akan tahu. Ya kan, nonton film Saranjana akan tahu. Atau googling pemakaman bawah air Kalimantan. Itu tahu. Di situ, dan itu daerah saya kebetulan, saya lahir di sana. Dan itu muslim ya teman-teman. Hampir 100% itu muslim. Dan kenapa pakai peti mati? Mungkin agak aneh ya kalau memandang, kok muslim pakai peti mati sih? Tapi ini kondisi tertentu memang di daerah itu dibolehkan. Dan menurut saya hukum agama aja kok ustadz juga udah bilang kok nggak masalah. Karena ini memang areanya 95% terendam air. Kalau mau pemakaman tidak terendam air, kamu harus 2 jam pergi ke kabupaten sebelah. Gitu loh. Dan itu nggak mungkin kan, keluarga kamu nanti gimana kamu jaga dan sebagainya gitu. Tapi kalau musim kering atau musim kemarau kayak sekarang nih, musim kemarau, airnya itu surut jadi lahan gambut. Unik juga ya. Unik. Indonesia itu unik teman-teman. Kalau kalian, adik-adik kali ya, teman-teman kan seusia ya. Adik-adik mau muda saya. Unik teman-teman, Indonesia itu unik banget. Kamu harus tahu, harus banyak melihat. Dan inilah kenapa saya bilang film Saranjana itu berbeda dari yang lain. Karena kita mengangkat yang ada, yang kalian mungkin gak tahu, tapi sebenarnya ini ada di sekitar kita. Oke, betul. Jadi tidak menawarkan hanya horor aja. Nah, satu lagi, Hulu Sungai Tengah. Itu kan Hulu Sungai Selatan tadi. Hulu Sungai Tengah, HST. Di situ adalah Pegunungan Meratus, gunung tertinggi di Kalimantan. Dan kita syuting di sana, dan di sana ada pohon halau-halau namanya. Pohon halau itu kayak gerbang gitu. Dan disitulah kita menuju gerbang Saranjana. Nah, penasaran kan? Penasaran kan? Apa? Dan itu di googling, kalian googling aja. Tadi pemakaman bawah air, pohon halau-halau, Kota Baru, Saranjana. Kalian akan tahu dapat dan itu sudah tercatat semuanya. Luar biasa sekali tentang cerita dari Saranjana ini ya. Gina, untuk kamu sendiri kan ikut bermain ya di film ini. Boleh share ke teman-teman di sini ya pengalamannya ngapain aja nih selama syuting di Kalimantan itu? Oke. Iya, ini kan pertama kali juga aku berakting gitu. Dipilihnya aku mungkin juga Mas Jo karena aku orang Kalimantan Selatan ya. Iya, karena dia harus banyak berdialek bahasa Banjar gitu. Pada awalnya kan aku pikir, oh ya udah jadi orang Kalimantan Selatan. Ternyata role yang aku mainkan beda banget sama aku gitu.
Karena di sana di film itu aku memerankan sebagai gadis dari warga desa nelayan ya. Iya, Kota Baru ya. Kota Baru, sedangkan aku tinggalnya itu di daerah Kota Banjarbaru, pernah juga di Hulu Sungai yang mana kulturnya itu beda gitu kan. Terus aku harus belajar observasi gimana sih warga desa nelayan. Sampai aku ngeliatin video mereka, terus datang ke lokasi sana kan, mau observasi warga di sana, cara duduknya, gesturnya, terus juga aku belajar, oh mereka kan di pinggir laut, kadang bisa gatel, kulit kering gitu, cara duduknya tuh tidak, bukan aku banget lah gitu ya. Cara jalan itu agak ngangkang, kayak gitu tuh aku belajar hal-hal detail seperti itu, biar aku bisa memerankan sosok si Hamidah ini tuh kayak gimana. Sebenarnya waktu belajar jadi Hamidah itu Pak Jo udah manti-manti aku, Gina kamu bukan jadi Gina ya gitu. Iya. Dia sampai bilang kayak gitu, bukan jadi Gina, kamu tuh jadi Hamidah warga desa nelayan. Dan yang paling unik tahu nggak? Kan dia menyangka bahwa itu akan bakal bahasa Banjar. Ya. Ternyata di sana nelayan Kota Baru itu banyak dihuni oleh orang Bugis. Iya benar-benar. Dengan bercampur bau dengan Banjar. Banjar. Jadi setengah bahasa, setengah Banjar, setengah Bugis. Dengan dialek Banjar. Akhirnya dia itu kebingungan. 2 hari sebelum syuting, Mas Ju gimana bahasanya beda? Ya udah kamu pergi aja dulu ke desa nelayan itu cek bahasanya. Jadi aku ke desa itu karena Riset ternyata dadakan. iya dadakan. Itu udah di lokasi syuting, besok harus syuting gitu. Aku udah latihannya bahasa Banjar, gimana gitu kan. Terus aku ada teman-teman juga kan di Kota Baru. Oh ternyata di desa itu emang mix antara suku Bugis sama suku Banjar. Mereka juga udah terbiasa. Mungkin kalau kamu pakai bahasa Banjar, cara ngomong kamu nggak lembut ya Gina gitu. Muka kamu, ekspresi kamu nggak kayak gitu, nggak kayak gitu ya. Aku lebih belajar ke gesturnya juga gitu. Jadi itu pengalaman yang baru dan menyenangkan banget sih buat aku selama syuting. Seru sekali ya berarti. Seru, Gina seru, ini berarti setelah viral itu tidak hanya karyanya yang terbuka, tapi jadi merambah ke acting juga ya. Iya, makanya alhamdulillah kataku, kadang kesempatan itu kita nggak duga ya jalannya seperti apa. Kita cukup lakukan apa yang kita bisa hari ini. Fokusnya aku kayak gitu sih selama ini, apa yang bisa aku lakukan hari ini, nanti hasilnya ya gimana lah, Allah yang ngasih jalan gitu. Oke, terima kasih. Ini sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Untuk adik-adik di sini yang ingin bertanya kepada Bang Jo atau Kak Gina, silakan tentang apa saja, tentang viral, tentang film Saranjananya, silakan. Oh itu tuh sebelah sana, mic-nya tolong. Perkenalkan diri dulu dan mau bertanya ke siapa, silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Naila dari SMA 48 Jakarta. Saya ingin bertanya ke keduanya mungkin ya. Saya pengen tanya, kan kalau misalnya membuat sebuah cerita, apalagi dari kayak urban legend atau sesuatu yang sudah ada, pasti kan ada risetnya kan ya. Nah, saya mau tanya kalau ngeriset, apalagi ini kan film horor, seberapa sulit sih ngeriset untuk dari cerita urban legend kayak cuman omongan-omongan orang sampai jadi skenario, itu seberapa sulit sih? Terima kasih. Terima kasih. Silakan siapa yang mau jawab duluan? Oke, sebenarnya biasanya cewek duluan ya. Oke, sebenarnya yang pertama ya, kita harus menentukan dulu apa yang diambil. Menurut saya, apa yang diambil, ide apa yang diambil. Oke, ini tentang Saranjana. Saranjana yang kamu bahas ini mau yang mana dulu? Saranjana yang di dalamnya kah, apa Saranjana yang di luarnya kah? Gitu loh, Oh, iya, ya kan? ngerti. Benar kan? Kita harus menentukan dulu. Kita nggak mungkin. Jadi kalau yang di dalam seperti ini, di dalam kan agak susah ya, di dalam, di luarnya kayak gini. Nah, kita sebelum syuting atau sebelum menentukan cerita pun, walaupun saya warga Kalimantan, asli sana, tapi kan saya aslinya Hulu Sungai. Yang saya bilang kabupaten aja beda 12 jam. Dan bahasa aja beda. Kita sebagai warga Kalimantan aja kesulitan gitu. Kita akhirnya saya pribadi itu akhirnya roadshow ke semua kabupaten itu. Jadi saya datangin semua petinggi-petinggi orang sana, saya datangin juga orang-orang yang tetua lah, sampai ada di situ Banjarmasin itu ada Kesultanan Banjar juga. Jadi Kesultanan Banjar itu kayak
non pemerintahan ya. Jadi kayak mungkin kayak Solo kali ya, tapi mungkin mau dibangkitkan lagi kesultanannya, tapi bukan kayak Jogja ya. Jogja kan memang udah bagian dari Istimewa. pemerintahan ya kan, daerah istimewa. Ada namanya Kesultanan Banjar. Saya tanya-tanya juga, takut salah nulisnya gitu kan. Terus ke orang-orang yang memang terkait, kita datang, saya harus kalau nggak salah seminggu keliling ke sana, ke lokasi, ke tempat, lokasinya sampai saya tahu, oh ini akan ngambil gambarnya seperti ini dan sebagainya. Jadi yang dipentingkan kalau untuk urban atau mengangkat sesuatu yang udah dikenal orang, kita itu harus mengenal dulu, mengenal mereka, gitu loh. Baru kita tuangkan ke tulisan kita, gitu. Proses penulisan film ini juga nggak gampang. Kita hampir 2 bulan sampai 3 bulan penulisan skenario-nya. Baru itu pun selalu berganti draft sampai kalau nggak salah hampir 10 atau 15 kali draft kita pakai, baru kita tentukan. Dan akhirnya juga di lokasi syuting pun itu berubah lagi. Masih ada improvisasi. Ada improvisasi. Salah satunya yang tadi saya bilang bahasa. Karena saya nulisnya masih pakai bahasa Banjar. Nulisnya kan bahasa Banjar. Saya minta beberapa dialog, tolong dong tulisin dalam bahasa Banjar Bugis. Gitu. Dan itu akhirnya pemain saya juga akhirnya harus improvisasi lagi. Oke. Kalau dari Gina untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya kurang lebih sih sama ya, harus riset. Kalau aku kan basicnya penulis gitu, penulis di media sosial sama buku. Dan memang yang kuangkat itu adalah cerita nyata, jadi memang membutuhkan riset. Kalau untuk buku aku yang pertama, itu kan bukunya jenisnya adalah jurnal perjalanan, bukan novel gitu kan. Tapi novel pun juga membutuhkan, karya fiksi pun membutuhkan riset kan, apalagi untuk perjalanan dokumenter. Nah itu makanya aku kemarin melakukan perjalanan langsung ke Desa Oka-Oka, Kota Baru, yang mana memang pusat dari urban legendnya ada di sana. Di sana kita ketemu sama orang-orang yang bisa memberikan informasi dapat dipercaya terkait dengan Saranjana. Termasuk juga proses menulis selanjutnya itu juga aku ngangkat tentang sebuah kepercayaan atau mitos di daerah Kalimantan Selatan. Itu aku juga riset gitu loh. Aku termasuk baca buku, terus jurnal, ternyata ada penelitian nih tentang mitos tersebut. Bahkan aku datang ke perpustakaan provinsi, menemui beberapa sejarawan. Sejarawan itu sangat membantu sih dalam karya-karya aku yang memang ngangkat soal urban legend. Karena mereka punya perspektif kan dari segi sejarah tuh seperti apa. Tapi dari masyarakat tuh gimana sih mitosnya gitu. Apakah ada irisan antara kedua hal ini. Dan di situ memang membutuhkan waktu dan tenaga sih. Tapi menurut aku kalau kita menulis sesuatu yang kisah nyata atau mengangkat urban legend, walaupun itu menantang ya, tapi di situ punya keseruan sendiri sih bagi Ya, aku. betul. Berarti riset itu tetap nomor 1 ya. Jadi harus lebih mendalam agar lebih relate mungkin ya untuk nanti jadi hasil karyanya juga seperti itu ya. Ya apalagi bukunya Gina itu ngebahasnya detail banget. Kalau kalian baca bukunya Gina, saya tuh kaget sih. Di luar dari saya bahkan. Cuma kalau film kan kita hanya menuangkan sekitar berapa menit lah ya di film. Kalau Gina detail banget karena dia satu buku itu ngebahas tentang Saranjana yang sangat detail. Karena dia dokumenter perjalanan juga ya, Ya, jadi betul. banyak Ya. yang lebih real lah istilahnya ya. Pertanyaan selanjutnya tadi siapa yang mau nanya? Oh itu tuh, sampingnya. Halo Kak, perkenalkan saya Ivan Regani dari SMA Negeri 48 Jakarta. Saya pengen nanya ke Kak Jo sebagai sutradara. Kan tadi dijelasin katanya syutingnya hampir 95% di outdoor ya Kak. Nah itu tantangan-tantangannya atau lika-likunya itu gimana aja Kak? Pasti kan lebih susah daripada syuting di indoor. Kayak cuaca kan gak ketebak dan sebagaimana dan hal-hal lain lah. Itu gimana tuh lika-likunya Kak kalau boleh tahu? Terima kasih. Silakan Kak Jo. Ini Pasti seru senang nih ceritanya. adik-adik tertarik dengan proses ya. Ya. Saya bahagia sih kalau ada pertanyaannya kayak gini. Karena biasanya kan orang lihat kan hasilnya aja. Hasil akhirnya aja. Hasilnya yang aja. dilayar. Padahal kita usaha kita di belakang layarnya setengah mati gitu kan. Jadi gini, alhamdulillah ya selama produksi ini. Kalian pasti nggak nyangka setelah nonton film ini, syuting kita itu cuma 12 hari. Itu untuk 12 hari itu tergolong singkat ya untuk film ya? Iya, Kak Jo ya? 12 hari untuk wilayah Kalimantan. Oke, belum Jakarta. Iya, Jakarta cuma 2 hari doang. Oke. Jadi total produksi kita 14 hari
Dan kalian kalau ngelihat filmnya itu teman-teman yang di industri film pun sebenarnya bilang, masa sih kalian syuting 12 hari? Itu yang outdoor. Iya outdoor karena masalahnya pindah-pindah tempat. Jadi kalian tidak akan menemukan yang kayak satu tempat di situ aja, enggak. Kita pindah-pindah tempat terus. Nah, tantangannya adalah wilayah Kalimantan yang luas. Jadi gini, kalau Kota Baru itu kan kotanya bagus ya, pariwisata. Ada villa-villanya karena dia pariwisata unggulannya. Jadi aman, kita tidur nyaman, makan nyaman gitu loh. Karena semuanya ada di dalam satu kota gitu loh. Kalau kita berbicara Kota Baru itu kayak apa ya, kalau ke pulau tapi lengkap. Bioskop ada gitu loh. Panggung konser ada. Jadi dia setiap tahun itu ulang tahun itu ngundang konser Ari Lasso, Dewa, semua band diundang dia. Jadi maksudnya wilayah kaya lah. Wilayah kaya dan yang mungkin pariwisata kan. Saya bilang di sini dia unggulan pariwisata. Setelah itu kita pergi ke Hulu Sungai Selatan, HSS, daerah saya. Itu nggak ada hotel. Itu nggak ada hotel. Jadi kita tidur di rumah penduduk. Terus untuk mencari makanan ada warung-warung kecil, tapi enggak, maksudnya gini, akhirnya kita minta ke keluarga saya untuk dimasakin jadi kayak catering dadakan gitu loh. Catering dadakan ya. Catering dadakan. Udah bikinin aja nih anak. Dan pemain-pemain saya tidurnya di rumah penduduk. Benar itu di rumah penduduk, pemain-pemain dari Jakarta loh. Kalau kalian cek di sana pemain kita ada Dinda Ajani, ada Ijan Paik, mungkin anak-anak yang zaman sekarang tuh hype lah sama mereka gitu kan. Terus dan tantangannya lagi yaitu salah satu tempat hotel sampai dengan ke Hulu Sungai Tengah. Kan kita naik gunung ya. Yeah. Naik gunung. Dan kita bawa rombongan kan banyak kan, lebih dari 60. Kita pakai tenda tidurnya. Dan kalau tadi oke, gak ada hotel. Tidur di rumah penduduk. Sekarang nggak ada rumah. Karena di hutan. Benar-benar hutan Kalimantan. Kita bangun tenda camping selama berhari-hari. Jadi syuting yang Saranjana itu benar-benar Gina ya Gin, Iya, gimana? benar sekali. Jadi Wow. mereka saya siksa sebenarnya. Syuting. Pemain Jakarta itu kayak dia nggak mau mengeluh udah nggak bisa lagi. Udah kejebak. Kejebak benar. Dan gak ada sinyal. Ya, benar. Bayangkan itu. kalian Gak ada udah di sinyal. hutan, sinyal gak ada, yang ada HT doang. Jadi mereka gak bisa main sosial media, gak bisa YouTubean, di camping lagi, bayang gak? Tapi ternyata mereka happy. Mereka kayak bebas dari sosial media beberapa hari kayak gitu. Kayak kita butuh juga ya. Iya benar. Kalian juga butuh healing sih ya? sebenarnya. Kalian healing ya. Iya kan, kalian juga butuh sebenarnya. Kayak lepas dari sosial media itu ternyata hidup kita itu sedikit lebih bahagia. Menarik juga. Iya, itu teman-teman akhirnya balik ke situ kayak gitu. Bayangin artis yang followernya jutaan dibawa ke hutan, gak ada sinyal, camping pula. Mereka awal-awal ngeluh ya, 1-2 ngeluh, manajernya komplain gimana sih ini syutingnya gini-gini. Kita bukannya nggak punya duit ya untuk memberi fasilitas itu, memang nggak ada. Nggak ada hotelnya gimana Iya, dong? nggak ada hotelnya dan sekarang nggak ada rumahnya. Nggak ada rumahnya. Mau nggak mau harus menikmati. Iya, nah itu satu. Kedua yang paling ini bukan halangan kali ya, keseruan sebenarnya. Karena kita setiap syuting itu ditonton ribuan orang. Wow. Jadi masyarakat yang kepo berarti. Iya, masyarakat itu kan nggak pernah ngelihat syuting layar lebar ya, dan itu pertama kali di situ. Jadi kebayang dong, mereka itu bawa makanan, bawa saudara, bawa teman, mereka kayak camping nonton kita live. Jadi kita mengatur mereka itu gini, tolong ya jangan berisik, diam. Untungnya mereka pengertian ya, jangan berisik, diam di sini ya. Dan itu yang nonton itu nggak ada kali 5.000 ya. Banyak sih. Iya, satu pasang itu penuh. Kita udah kayak konser ya? musik. Benar, sumpah. Bener. Ini real, lihat aja nanti BTS kita ya di situ. Ini kok mereka bahkan kita syuting di sungai ya. Sungai Kalimantan gede ya. Sungai Kalimantan gede. Kita syuting di sungai. Pas di sungai itu bayangkan mereka nonton kita. Mereka bawa kapal. Bener lagi. Iya, bawa kapal. Kapalnya jadi kapal itu mereka di atas kapal gini nonton gitu. Kita syuting dia nonton di atas kapal. Lah, kok dia bawa kapal ya nonton kita? Kita udah pergi jauh ini. Sungguh. Tapi sebuah tantangannya ya itu tadi meminta kepada mereka supaya jangan berisik, jangan terlalu dekat. Tapi alhamdulillah di sana itu baik-baik. Jadi mereka tahu kita butuh, mereka diam ya, diam gitu. Berarti selama syuting nggak ada kebocoran tuh, aman? Nggak ada, semua ya? aman. Okay. Kecuali
kalau kalian nonton syuting tuh ada yang adegan konser di Kota Baru. Konsernya itu melibatkan ribuan penonton. Kami tidak menggunakan figuran, menggunakan mereka sebagai penonton konser. Dengan sukarela? Iya. Wah. Bayangin mereka datang dari jam 12 ya, sampai 6 maghrib ya. Dan mereka ikutin adegan di filmnya. Sumpah, saya tuh terharu loh sama mereka. Karena luar biasa sekali ya iya, masyarakat Kota adegan Baru konser ini. loh itu, adegan konser kan harus melibatkan banyak orang ya mas. Betul. Gak Ini mungkin namanya dong konser. adegan konser terus tiba-tiba di depan cuma 5 orang gini-gini kayak penonton di gini-gini gitu kan. Enggak, ini disuruh teriak, histeris gitu, bener. Kayak adegan di film. Nanti kalian nonton ya, kalau kalian ada adegan pertamanya di film itu ada adegan konser yang melibatkan ribuan orang dan itu masyarakat setempat. Luar biasa. Dan ini saya sekalian menyambung pertanyaan yang tadi, berarti selama syuting itu tidak ada kendala dari cuaca ya? Aman? Ada saat sedikit tapi tidak begitu mempengaruhi ya gini ya. Saya merasa bahwa Saranjana ini kayak kita diberikan Tuhan apa ya, kayak restu saya bilang. Jadi selama syuting itu jadwal sesuai aja, schedule mas. Pergi ke sini ya gitu. Itu nggak ada halangan, nggak ada yang kayak aneh-aneh gitu. Jadi kayak kita diizinkan untuk syuting ini sampai selesai. Saya tuh sampai sekarang itu merasa bahwa kita dikasih kemudahan ya gitu. Memang sih sebelum kita syuting pasti kita berdoa ya, itu wajib ya. Dan saya merasa bahwa Saranjana dengan syuting yang sangat berat, tapi kita dikasih kemudahan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tayang dan kita penontonnya luar biasa. Bayangkan di Kalimantan sendiri ya, hanya dalam 30 menit MTik dibuka, semua show habis. Tepuk tangan untuk Saranjana Kota Gaib. Kalian cek di Twitter, itu banyak yang bilang, ini kok nonton bioskop berasa war tiket ya, karena 30 menit habis. Habis, bener gak? Bayangin, bioskop itu kan bukan kayak konser ya, bakal habis, ya udah nggak ada lagi gitu. Kalau ini bioskop loh, show-nya banyak. Satu bioskop itu bisa 250 orang lah ya satu kali nonton. Dan itu selama ini kita hari kedua ya. Akhirnya kita dikasih 2 bioskop tayang dengan total show itu ada sekitar 8 kali penayangan. Dan jam 10 ini sudah dinyatakan tiket habis. Luar biasa, banyak berarti. Berarti untuk menyambung ke tema ini berarti ada ya itu masuk ya. Masuk, Bang. Viral itu Viral. membantu banget ya untuk Tapi sebuah film. awal-awalnya juga kita mendapat serangan ya dari warga setempat juga. Serangan itu maksudnya kalian kok berani-beraninya sih ngangkat Urban Legends ini gitu. Kalian kok berani sih ngangkat cerita ini. Dan ada yang ketidakpuasan juga kenapa kalian yang mengangkat film ini, kenapa enggak sutradara yang gede, sutradara yang besar yang sudah box office, kenapa kalian yang belum punya nama gitu. Dan mereka juga ngeliat trailernya, mereka merasa kayaknya film ini low budget, cenderung mungkin akan mengecewakan gitu. Itu mereka bahkan sampai DM ke saya pribadi bahwa mereka itu bisa nggak dibatalkan film ini tayang. Karena kita tidak mau film ini disutradarai atau PH-nya dari kami. Beneran ada? Benar. Dikecam? Wow. Dikecam karena mereka merasa kecewa dengan trailer yang tadi. Tidak mencerminkan kita, kata dia. Jadi dikecamnya seperti itu. Tapi kami akhirnya membuka gala premier di Kalimantan. Ya kan? Seminggu sebelum perilisan, kami memperlihatkan karya kami kepada publik Kalimantan untuk pertama kali. Kami mengundang kalau nggak salah hampir 1.000 orang ya. Bukan diundang sih sebenarnya, tiketnya dijual. Habis. Sold out. Sold out dan mereka nonton duluan di gala premier dan ternyata after dari itu mereka suka. Dan sekarang mereka adalah orang-orang yang membantu kami di sosial media untuk memberikan bahwa film ini layak untuk ditonton. Tepuk tangan. Dari yang dikecam akhirnya malah mempromosikan juga karena emang karyanya sangat layak untuk ditonton ya Mas ya. Iya, jadi teman-teman adik-adik ya, kalian berkarya aja. Sebagaimanapun orang menilai, kan kadang-kadang orang menilai itu personal ya.
Karena kita bukan siapa-siapa. Jujur, di titik ini saya juga bukan siapa-siapa. Saya bukan orang yang dikenal. Mungkin kalian sudah tahu lah sutradara yang terkenal di Indonesia ini siapa. Wah kalau sutradara ini pasti jaminan bagus. Kalau pemain yang terkenal si A, itu udah pasti filmnya bagus gitu loh. Dan orang-orang kayak kami yang belum berada di sana, pasti, atau kalian lah, posisi kalian yang belum dapat tempat, selalu mereka akan memandang secara, nggak layak, nggak bagus, benar nggak? Tapi karya yang bicara. Karya kalian tulus, karya kalian bagus, siapapun kalian akan dipuji. Tepuk tangan untuk Kak Jo. Satu penanya terakhir, silakan yang mana nih? Oh yang ini nih, silakan. Saya lebih dulu. Jadi sugu ya. Cek. Ya, halo semuanya. Selamat pagi menjelang siang Bang Jo, Gina. Ya. Perkenalkan saya Aap. Kebetulan saya juga dari Banjarbaru ya. Halo orang Banua. Sama-sama kita Banjarbaru. Saya juga di sini berkuliah. Saya mahasiswa film dan saya berbangga sih terhadap film ini akhirnya diangkat juga, yang dulunya cuma kita dengar dari masyarakat, dari orang tua, dari teman-teman kita bahas ini itu tentang Saranjana, akhirnya diangkat juga. Dan saya juga tadi di yang Hulu Sungai Selatan itu kan dulunya itu kan ada kuburan yang di bawah air itu kan. Betul. Itu kenapa juga pakai peti, itu dulunya waktu itu di zaman Kesultanan Banjar yang dulu kan Syekh Arsyad yang menyarankan untuk menggunakan peti. Betul. Karena kalau yang nggak dipakaikan peti, mayat-mayat yang di dalam kuburan itu bakal muncul ke atas. Nah, itu lebih serem lagi kan. Masuk akal. Tepat. Ya, itu. Betul. Ini saya juga pakai baju hijau nih, biar kayak Saranjana banget ya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, ini sebenarnya kan saya masih mahasiswa film ya. Saya juga dulu pernah produksi juga di Kalimantan waktu itu di Martapura. Nah, meskipun case-nya agak sedikit ya, cuman waktu itu agak sangat sulit kita mencari yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Apalagi kan ini ceritanya sudah jadi dan otomatis kan tokoh-tokoh dan karakternya itu sudah ada ya. Betul. Jadi gimana sih mencari para pemain itu yang sesuai dengan karakter yang sudah kebutuhan karakter ya, kebutuhan karakternya itu. Dan secara logistik pun saya lihat kayaknya di daerah Kalimantan itu pun kayaknya rada sulit ya secara akses apapun itu. Apalagi di gunung ya. Iya, peralatan dan sebagainya gitu. gitu. Itu dia. Di daerah Kota Baru pun yang saya tahu juga sinyalnya juga rada susah ya. Iya. Nah, itu dia. Saya juga ada punya teman di daerah Kota Baru. Dan memang itu banyak kan warga Bugis ya di sana juga ya, yang ke situ. Nah, dan juga secara teknikal pun ini kan kalian syutingnya di Kalimantan ya, bukan di Jakarta ya. Kalau kalian membawa alat-alat dari Jakarta pun kayaknya bakal mahal tuh. Ya kan? Itu gimana sih? Apalagi kan ini layar lebar kan, besar kan. Itu gimana sih nyari alat di sana yang segitu banyaknya untuk produksi di sana? Itu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan orang film banget ya? Orang film banget. Yang pertama tadi ini dulu, apa yang soal karakter ya? Kebutuhan, mencari, bagaimana cara mencari? Kalau dari saya pertama yang saya harus lakukan adalah mereka harus casting. Mereka harus casting. Gina juga casting. Saya tahu Gina, tapi casting dulu. Dan bahkan kami mencari pemain lokal, mungkin keterbatasan biaya ya. Akhirnya kita memakai orang casting daerah. Tapi videonya dikirim ke kita. Oh, online? Online. Oke. Jadi mereka melakukan casting di sana, terus mereka kirim ke kita. Dan semuanya itu saya nggak mau ngeliat profil. Saya orang tipikal agak ini sih mencari pemain itu kayak, oh nggak usah lihat profilnya, videonya aja mana nih actingnya gitu. Karena saya takut mempengaruhi pengambilan keputusan. Tapi kalau PO pemeran utama mungkin iya, saya butuh orang yang publish kan ya Mas ya. Nggak ditipukuri juga kan, saya juga berjiwa produser yang pengen filmnya ada nontonnya juga. Ada uang di situ. Iya, ada uang. Pemain utama 1-2, iya kadang-kadang saya ngelihat
oh bagus nih di masyarakat, bagus nih secara fans, secara yang lainnya gitu. Tapi bukan berarti menjadi utama juga sih. Kalau nggak cocok ya nggak cocok sih, kita nggak pakai. Tapi kalau yang di luar dari itu, jujur kayak Gina itu pun casting, cari dulu nih Gin, lo peran ini oke nggak gitu, bisa nggak gitu. Dan Gina pun akhirnya harus itu ya Gin, sekolah acting. Iya benar, karena Dia harus sekolah acting. aku private acting buat sebelum reading di PH. Biar aku benar-benar bisa menampilkan yang terbaik gitu buat aku, biar Mas Jo juga ngelihatnya kan ya ini bisa diterima Mas Jo. Dan dia puas inisiatif gitu. sendiri loh. Oh, Dia- bukan dari dikasih saya. workshop. Saya Oh, nyediain coach, Coaching. acting coach, Iya. tapi dia akhirnya gidding. Nah pemain Kalimantan tuh unik. Semua yang bermain nanti nonton ya Saranjana ya, itu hampir ya 60-70% adalah pemain lokal ya. Dan saya tuh nggak kenal satupun sama mereka, kayak video aja. Ternyata yang dapat mantan finalis Putri Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan. Karena aktingnya bagus. Terus ternyata ada anak teater yang dapat gitu. Saya nggak tahu, bahkan saya namanya aja kadang ini bagus nih videonya, ya udah panggil aja gitu doang. Jadi saya memang melihat dari video dan tidak melihat dari profil. Karena buat saya semua orang butuh kesempatan. Oke. Ya kan? Nah, itu menjawab karakter tadi ya. Ya, untuk terus yang tadi untuk ini ya kamera ya, untuk peralatan dan sebagainya. produksi. Dan untuk film Saranjana benar kayak tadi, kami udah mencari di Kalimantan tuh nggak ada yang untuk sesuai dengan spek yang dilakukan oleh produksi ini. Akhirnya kita membawa dari Jakarta. Berapa total yang dibawa? Banyak. Banyak banget. Kita bawa dari Jakarta Mas. Kamera, terus semua peralatan. Tapi memang tidak selengkap syuting di Jakarta. Kalau di Jakarta kita pakai dolly, pakai Jeep. Ya terpaksa di Kalimantan kita ya udahlah pakai naik stiker lah di atas. Diakal-akalin. Mau tahu kita karena nggak ada dolly atau kayak nggak ada track. Kita ada adegan di hotel. Kebetulan di hotel itu kan punya Romboy itu punya dorongan ya. Oh iya, tahu kan. Yang buat ngangkat koper ya. Ya, saya pengen kamera ini bergerak. Orang film tau lah. Nggak mau saya kamera cuma statis kayak gini aja, nggak suka saya gitu kan. Saya pengen nih karakter ngikutin karakter. Kita nggak ada track Mas, kita nggak ada ini. Terus gimana? Saya bilang gitu. Saya pengen tuh bergerak. Ya udah Mas, gua ngeliat kan ada. Ya ini ada nih bisa dipakai. Letakin aja di atas kamera sama kameramen. Nanti didorong aja. Didorong dan ternyata berhasil. Oke. Kreatif ya. Iya, harus gitu. Ya dia kan banyak banget saya melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita syuting di Jakarta. Kalau di Jakarta kan enak ya, Jimmy Jeep dari atas. Oh Mas ini dari atas nggak bisa ya karena gini-gini kita keterbatasan. Lampu kita juga lampu terbatas karena kita juga untungnya teknologi sekarang kamera itu hebat. Dengan pencahayaan yang sangat minim pun menangkap dengan jelas ya, dengan baik gitu. Itu yang membuat kita keterbatasan tapi kita harus berpikir kreatif. Gitu. Nah itu dia jawabannya. Udah semua terjawab berarti ya? Sudah Mas, keren sih. Keren, terima keren. kasih. Ini masih ada Q&A atau sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Ternyata waktunya sudah habis, jadi untuk diskusi kita hari ini tentang apakah sebuah cerita viral itu menjadi sebuah jaminan film box office, itu ternyata jawabannya 50-50 ya Mas ya, kalau kata Mas Jo tadi, karena tidak semuanya bakal seperti apa yang diharapkan ya Mas. Betul, karena harus ada diimbangi dengan hasil karyanya, hasil filmnya. Kalau cuma mengandalkan viral aja itu malah membunuh karya itu. Ya, karena tidak ada yang bela nanti. Ya. Berarti tetap aja hasil karyanya itu harus tulus ya Mas ya berarti betul, ya. Betul. Dan tadi juga Gina udah cerita untuk kita di sini tidak ada istilahnya formula untuk bisa menjadi viral ya. Cuman untuk seorang konten kreator atau penulis ya setidaknya kita konsisten aja terus untuk berkarya. Nanti juga hasilnya pasti ada hasilnya lah ya. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk Bang Jo untuk ilmunya yang dibagikan kepada
teman-teman semua, dan untuk Gina juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bertanya dan menyimak diskusi kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan acara ke KG. Terima kasih. Oke, wah, beri tepuk tangan yang meriah nih buat narasumber kita dan juga moderator kita. Terima kasih banyak Kak Jo, Kak Gina dan juga Mas Adi. Memberikan kita insight yang luar biasa banget ya. Semoga ini juga menjadi pemicu bagi adik-adik yang punya minat dalam sinematografi untuk bisa ikut berkarya di dunia perfilman Indonesia seperti Kak Jo, dan mungkin juga yang suka acting juga menulis bisa seperti Kak Gina. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Dan tidak terasa waktu sudah habis, dan gak lupa nih aku juga mau ngajak teman-teman buat nonton film Kota Saranjana Kota Gaib. Sudah tayang 26 Oktober kemarin ya? Ya, udah tayang. Oke, di bioskop kesayangan kalian. Dan saya Geok Mengwan pamit undur diri sebelumnya. Kami ingatkan untuk nanti jam 2 ada teman-teman hadirin sekalian buat bisa balik lagi ke sini untuk menonton penghargaan dari Festival Film Wartawan Indonesia. Dan setelah ini hadirin sekalian bisa menyantap makan siang yang sudah disediakan di belakang di meja registrasi. Untuk itu kami pamit undur diri dan juga bersama dengan kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Selamat siang, terima kasih banyak. Oke, mau foto bareng, jangan dulu beranjak ya teman-teman, mau foto bareng nih. Boleh, atau mungkin operator ada yang bisa fotoin? Mau selfie aja, oke. Ikut. Oke, terima kasih. Silakan untuk mengambil satap siangnya. Selamat siang.